Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bogor akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Ridwan Alawi dari SDN Bandara Jaya. Rekan saya sebelah kanan, Siti Fatimah dari SDN Muara 01. rekan saya sebelah kiri. Saya Esti Nurlailah dari SDN Ciasmara 05. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ella, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awal kegiatan, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Coachee dan coach akan saya amati dan nilai apakah pertanyaan coach sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Nah, kedua, apakah pertanyaan yang diajukan coach sudah berbobot atau belum? Ketiga, bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan coach? Jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya baik Bu. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot pada saat coaching. Iya. Selanjutnya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam coaching hari ini? Saya ingin coaching saya ini menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Ya baik, demikian ya Bu pra-observasi hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Baik Bu. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Bapak sendiri apa kabarnya? Baik, alhamdulillah Bu. Ada apa nih Pak hari ini mengajak bertemu? Jadi begini Bu ya, saya ada masalah nih Bu di dalam kelas. Saya mau mendiskusikan dengan Ibu, apakah Ibu ada waktu buat saya? Oh boleh Pak, silahkan. Kebetulan saya sedang senggang. Begini Bu ya, saya kan sekarang mengajari kelas 6. Saat saya menerangkan pembelajaran pada anak-anak, itu kurang antusias Bu dengan pembelajaran yang saya lakukan. Mereka kurang antusias, kurang fokus, akibatnya hasil nilai pembelajaran kurang memuaskan Bu. Baik, jadi siswa Bapak kurang antusias dalam belajar dan mereka tidak fokus dan nilainya pun tidak memuaskan. Seperti itu ya Pak? Iya Bu. Baik, jadi Bapak ingin murid-murid Bapak itu seperti apa? Ya, saya menginginkan mereka itu lebih antusias Bu ya, lebih bersemangat dan berfokus dalam belajar sehingga nilai mereka pun nanti cukup memuaskan. Ya, jadi Bapak ingin anak-anak lebih antusias dalam belajar, semangat dan fokus. Betul sekali Pak, jika anak tidak antusias dan tidak fokus, bagaimana mungkin pembelajaran kita akan berhasil? Iya Bu.
Saya merasa sudah maksimal padahal Bu mengajar mereka, tapi masih saja anak-anak tidak paham, begitu Bu. Baik Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan setelah kita berdiskusi atau apa tujuan dari diskusi kita hari ini? Tujuannya dari diskusi ini saya ingin mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu ya, yaitu saya ingin anak-anak lebih fokus, lebih antusias dalam belajar sehingga mereka pun nantinya bisa bagus nilainya. Baik, dari skala 1 sampai 10. Sekarang Bapak ada di posisi nomor berapa? Mungkin kalau diposisikan ya Bu, saya ada di posisi nomor 6 Bu. Nah, sekarang Bapak ingin di posisi nomor berapa? Saya tidak muluk-muluk ya Bu, saya berada di posisi 8 lah. Saya itu rasa sudah cukup bagi saya. Baik, posisi 8 itu seperti apa? Bisa Bapak gambarkan? Ya, posisi 8 itu anak-anak antusias, fokus, dan bersemangat serta aktif dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Ya, anak-anak antusias, fokus, dan aktif seperti itu ya Pak. Nah, selama ini Bapak mengajar menggunakan metode apa Pak di kelas? Saya mengajar dengan metode ceramah dan tanya jawab. Mungkin karena itu ya Bu, anak-anak menjadi bosan. Saya harus menggunakan metode yang bervariasi mungkin Bu ya ke depannya. Tepat sekali Pak, anak-anak butuh metode yang bervariasi agar mereka tidak bosan. Baik, menurut Bapak apa yang bisa Bapak lakukan atau metode apa yang bisa membuat anak-anak lebih antusias belajarnya? Mungkin saya akan mengganti metode mengajar saya nanti Bu. Nah, ide bagus itu Pak. Kira-kira metode mengajar apa yang akan dilaksanakan? Selama ini kan saya mengajar menggunakan metode ceramah saja ya Bu ya. Mungkin saya akan menggunakan metode lain seperti diskusi kelompok dan bereksperimen gitu Bu. Wah, menarik sekali Pak. Jadi anak-anak nanti lebih aktif dan antusias dalam melaksanakan pembelajaran ya. Kira-kira selain mengganti metode pembelajaran, apalagi yang bisa dapat atau yang dapat Bapak lakukan agar pembelajaran yang diinginkan ini dapat tercapai? Mungkin saya akan menggunakan alat peraga atau media-media yang interaktif ya Bu, yang bervariatif. Artinya alat peraga atau media pembelajaran yang beragam itu bukan hanya gambar saja gitu. Baik, alat peraga atau media yang bervariatif itu seperti apa Pak? Contoh-contoh lainnya? Contohnya untuk materi magnet ya, saya akan menggunakan gambar-gambar dan juga magnet asli untuk dipergunakan oleh anak-anak dalam pembelajaran nanti Bu. Wah, menarik sekali Pak. Jadi selain metode pembelajaran dan media pembelajaran yang bervariatif, nih kira-kira apa lagi nih yang dapat dilaksanakan agar tujuan yang diinginkan itu bisa tercapai? Mungkin dari media pembelajaran tadi, selain gambar dan alat peraga, dalam bentuk nyata juga saya akan menambahkan video dan yang lainnya Bu, video-video pembelajaran gitu. Baik, semakin menarik sekali Pak. Anak-anak akan lebih bersemangat nanti ya Pak belajarnya. Ya Bu, mudah-mudahan ya Bu. Baik, dari media pembelajaran, metode, dan yang lainnya tadi yang sudah disebutkan, apakah ada cara lain lagi Pak yang membuat anak-anak lebih antusias? Oh iya Bu, ada Bu. Saya akan menggunakan edugame. Edugame, wah bagus sekali Pak ya. Anak-anak akan lebih antusias pastinya. Nah, kira-kira akan seperti apa bentuk dari edugame ini di dalam pembelajaran nanti? Ya, jadi gini Bu ya, edugame ini adalah game digital gitu yang dirancang untuk pengayaan pendidikan dalam mendukung pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknologi multimedia yang interaktif. Seperti itu Bu. Ya, menarik. Anak-anak pasti suka ya Pak. Menurut Bapak kira-kira nih hambatannya nanti akan seperti apa Pak di dalam kelas? Mungkin untuk hambatan tidak ada Bu ya. Baik, kalau begitu kira-kira kekuatan apa yang Bapak miliki atau daya dukung apa yang dapat membantu terlaksananya pembelajaran yang diinginkan nanti? Ya, kekuatannya yang saya miliki diantaranya saya akan menggunakan Canva untuk membuat soal-soal edugame nanti Bu. Baik, jadi apa yang telah Bapak dapatkan dari percakapan atau diskusi kita hari ini? Dari hasil diskusi kita hari ini, akhirnya saya mendapatkan pencerahan dari permasalahan
saya, yaitu anak-anak kurang antusias dalam pembelajaran. Mereka tidak fokus dan terkesan bosan, sehingga nilai mereka pun tidak memuaskan tentunya Bu ya. Akhirnya saya menemukan bahwasanya akan menggunakan metode yang lebih bervariatif lagi. Begitu Bu. Begitu juga dengan media-media pembelajaran. Seperti itu mungkin Bu. Baik, selanjutnya bagaimana tindak lanjut dari diskusi kita sekarang? Kapan kira-kira akan dilaksanakan di dalam kelas, Pak? Mungkin secepatnya ya Bu ya, insya Allah hari Senin lah. Hari Senin sekarang? Iya. Baik, lebih cepat lebih baik ya Pak. Nah, saya akan menunggu hasil dari pembelajaran yang Bapak laksanakan nanti. Semoga hasilnya memuaskan. Selanjutnya, komitmen apa yang akan ditanamkan dalam diri Bapak supaya rencana-rencana ini dapat terrealisasi? Komitmen dalam diri saya mungkin ya Bu, saya akan disiplin waktu dan mungkin akan lebih kreatif. Baik, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan sesi diskusi ini? Alhamdulillah Bu ya, perasaan saya sangat senang sekali karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu untuk bisa meluangkan waktunya diajak diskusi bersama saya. Sama-sama Pak, dengan senang hati. Baiklah, akhirnya harus dipisahkan oleh waktu. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas keseharian kita sebagai pendidik. Amin, terima kasih Bu ya atas waktunya. Mungkin itu saja Bu ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam Bu Fatima. Iya, tadi Bu Ella sudah melakukan coaching dengan Koci ya Bu ya? Alhamdulillah sudah Bu. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan saya yang pertama adalah apa yang sudah Ibu lakukan pada saat percakapan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Jadi di coaching ini saya sudah melakukan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali coach agar dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Iya, baik Bu Ella. Menurut saya sebagai observer, apa yang sudah dilakukan Bu Ella saat proses coaching sudah berjalan dengan baik, sudah menggunakan alur tirta, Ibu sudah menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Ridwan, sehingga sudah melakukan solusi dari permasalahan yang ada. Dan coaching juga sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip coach. Pertanyaan terakhir saya nih Bu nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Kompetensi yang saya ingin lakukan dengan cara lebih memahami proses tirta sehingga dapat melakukan proses coaching yang lebih baik lagi. Iya, baik Bella, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.